Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan absen dulu ya. Anindya Kipti. Saya hadir, Bu. Fernanda. Hadir. Baik. Umi Husnul. Hadir, Bu. Vivi Aprilia. Hadir, Bu. Oke, baik. Di sini ada yang masih ingat dengan materi sebelumnya tidak terkait pekerjaan kantor? Bu. Iya. Umi, Bu, yang inget, Bu. Pekerjaan kantor itu berkenaan dengan warkat-warkat dari badan usaha, pembuatan warkat-warkat, dan pemeliharaannya untuk digunakan seperti keterangan di kemudian hari. Iya, benar sekali, Umi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang fasilitas kantor. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian fasilitas kantor. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang pengadaan fasilitas kantor. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari tentang fasilitas kantor? Karena diharapkan setelah kalian lulus dari SMK atau perguruan tinggi nanti, dan kalian bekerja di kantor, kalian sudah punya bekal terkait fasilitas kantor. Adapun kompetensi yang akan kalian dapatkan adalah kalian dapat memahami dan menganalisis tentang fasilitas kantor. Nah, sekarang kita mulai materinya ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama, pengertian fasilitas kantor. Yang pertama, pengertian fasilitas menurut para ahli. Nah, menurut Profesor Dr. Haji Zakiyah Darajat, fasilitas adalah segala sesuatu yang bisa mempermudah serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Suhartini Arifunto, fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan segala sesuatu usaha. Nah, dari pengertian fasilitas tersebut, dapat disimpulkan fasilitas kantor adalah sarana dan prasarana yang berguna untuk memperlancar segala sesuatu dalam kantor. Nah, sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha tersebut biasanya berupa benda atau uang. Nah, jadi pengertian dari fasilitas kantor itu merupakan salah satu upaya dalam menciptakan tempat bekerja yang ideal. Untuk mencerminkan moto Best Place to Work adalah dengan menyediakan ruang kerja yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung, yaitu fasilitas yang menunjang untuk diadakan di kantor. Nah, selanjutnya pengertian dan jenis pengadaan fasilitas kantor. Pengertian dari pengadaan adalah kegiatan yang menyediakan semua keperluan barang atau benda atau jasa untuk keperluan pelaksanaan tugas. Adapun pengadaan fasilitas itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengadaan tanah, yang kedua pengadaan bangunan, yang ketiga pengadaan perabot, dan yang keempat pengadaan alat kantor. Nah, untuk pengadaan tanah, cara-cara pengadaannya itu ada 4. Yang pertama, pengadaan tanah dengan cara membeli. Adapun prosedurnya yaitu menyusun panitia. Selanjutnya, menetapkan tugas panitia. Nah, panitia dapat menetapkan syarat-syarat tanah yang akan dibeli. Lalu yang terakhir, panitia dapat menyelesaikan pembelian tanah dengan menandatangani akte jual beli tanah di depan notaris PPAT dan melakukan pembayaran. Lalu, cara yang kedua adalah
pengadaan tanah dengan cara menerima hibah, yaitu dapat berasal dari pemerintah. Cara yang ketiga adalah pengadaan tanah dengan cara menerima hak pakai dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, disertai dengan surat keputusan dari pemerintah yang bersangkutan dengan satuan berita acara serah terima. Lalu yang terakhir ada dengan cara penukaran tanah. Karena tanah atau bangunan dipandang tidak memenuhi syarat lagi, maka dapat diusulkan untuk ditukar dengan tanah di lokasi lain. Nah, pengusulan dapat dilakukan di Diknas yang dilampiri dengan alasan taksiran harga tanah lama dan tanah baru. Lalu apabila harga telah disepakati, kemudian dapat membuat akte tanah dan sertifikat tanah. Lalu untuk pengadaan bangunan, caranya itu ada 4. Yang pertama membangun baru, yang kedua membeli baru, dan yang ketiga menyewa, lalu yang terakhir menerima hibah. Nah, biasanya kantor-kantor pemerintahan dalam melakukan pengadaan bangunan adalah dengan cara menyewa. Dan di waktu menyewa itu, kantor tersebut juga membangun kantor baru. Tujuannya apa? Yaitu supaya kegiatan dalam kantor tersebut tidak habis untuk menyewa. Itu jika dilihat ke jangka panjangnya. Lalu ada pengadaan perabot. Perlengkapan yang dimaksud dengan perabot adalah barang-barang yang berfungsi sebagai tempat duduk, tempat menulis, tempat istirahat, dan tempat penyimpanan alat atau bahan. Nah, lalu cara-caranya bagaimana? Ada 4 cara. Yang pertama, dengan cara membeli. Perabot yang akan dibeli harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Misalnya seperti ukuran anatomi, teknik konstruksi, dan harga standar. Nah, cara yang kedua ada dengan membuat sendiri. Misalnya, perabotan sekolah yang dibuat sendiri dimungkinkan hanya untuk praktek serta disesuaikan dengan dana kemampuan yang tersedia. Lalu yang ketiga ada menerima bantuan. Perabot yang dihibahkan dapat berasal dari seseorang atau donatur. Nah, penyerahan bantuan itu sendiri harus bersifat sukarela, tidak mengikat, dan dilaksanakan dengan sebuah perjanjian. Lalu yang terakhir ada cara menyewa. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada pengadaan alat kantor. Yang dimaksud dengan alat kantor adalah alat-alat yang biasanya digunakan di kantor, seperti mesin tulis, mesin hitung, mesin stensil, dan alat-alat lain yang menunjang kegiatan perkantoran. Nah, untuk cara-caranya sendiri dapat dengan cara membeli secara serentak, membeli sendiri, dan menerima bantuan atau hadiah ataupun hibah. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan pengadaan fasilitas. Ada 4 hal. Yang pertama, cara melakukan perencanaan fasilitas harus jelas. Lalu yang kedua ada kapan perencanaan fasilitas itu akan dilakukan. Yang ketiga ada prosedur perencanaan fasilitas. Nah, yang keempat ada analisis kebutuhan fasilitas. Agar pengadaan yang akan dilakukan tidak terbuang sia-sia untuk pengadaan barang. Nah, ini untuk contohnya, contoh pengadaan perabot kantor, ada meja, kursi, rak, ada rak arsip, lalu laci-laci, almari, dan lain-lain yang terbuat dari kayu maupun dari besi. Adapun contoh fasilitas lain yang familiar seperti telepon, lobi atau area resepsionis, ada perpustakaan, lalu broadband atau internet, ada meeting room,
proyektor LCD, dan mesin scanner, lalu ada mesin fotokopi, dan mesin printer. Nah, ini untuk contoh gambarnya. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan gambar-gambar seperti ini karena kalian adalah mahasiswa administrasi perkantoran. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan atau kalian sudah jelas atau belum? Alhamdulillah sudah jelas, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Sekarang Ibu akan memberikan game Make a Match untuk kalian. Nah, kalian dapat perhatikan PPT-nya. Nah, sesuai perintahnya, cocokkan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Di sini Ibu sudah menyiapkan pertanyaan dan jawaban. Nah, pertanyaan itu sendiri sudah Ibu kasih nama-nama. Setiap anak menjawab pertanyaan satu. Nah, tugas kalian adalah mencari jawaban yang benar dan nanti menyebutkan jawaban serta tulisan warna apa yang benar ya. Sudah paham? Ibu kasih waktu selama 1 menit. Baik, waktunya sudah selesai. Kita mulai dari Mbak Anir. Silakan jawabannya. Ya, baik. Benar sekali Mbak Anir. Lalu untuk yang kedua, Mas Fernanda. Mas Fernanda, silakan jawabannya. Oh, iya, Bu. Pengadaan fasilitas, Bu. Warna hijau. Ya, benar. Lalu selanjutnya Mbak Umi Husnul. Jawabannya warna kuning, Bu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan pengadaan fasilitas. Iya, benar sekali. Nah, yang terakhir Mbak Vivi Aprilia, silakan jawabannya. Jawabannya yang warna merah, Bu. Pengadaan perabotan kantor. Iya, benar sekali. Jawaban kalian sangat memuaskan. Nah, pertanyaan ini Ibu ambil dari materi yang barusan Ibu sampaikan. Nah, itu artinya kalian sudah paham dengan materi yang barusan Ibu sampaikan. Nah, jadi kesimpulannya, fasilitas kantor adalah sarana dan prasarana yang berguna untuk memperlancar kegiatan dalam suatu kantor. Dalam fasilitas kantor itu sendiri, ada pengadaan fasilitas kantor yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengadaan tanah, yang kedua ada pengadaan bangunan, yang ketiga ada pengadaan perabot, dan yang terakhir ada pengadaan alat kantor. Nah, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Perhatikan PPT-nya. Nah, di sini Ibu sudah mengirimkan soal ke email kelas. Kalian dapat mengerjakan sesuai pemahaman kalian. Untuk tugasnya dapat dikirimkan ke email Ibu dan diberi judul di dokumen yaitu nama, absen, kelas, tugas 1. Untuk waktu pengerjaannya sendiri 1 kali 24 jam dapat dimulai dari selesainya pembelajaran kita hari ini. Sudah Ibu. jelas untuk tugasnya? Ya, sudah. Nah, Ibu juga akan memberikan tugas rumah kepada kalian untuk mempelajari materi selanjutnya tentang tata ruang kantor. Baik, pelajaran mungkin
dapat Ibu akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.